Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Di sini saya Muhammad Ja'far Rehan Alfat dan teman saya Hoki Yuro Herlambang. Di sini saya sedang menempuh kuliah kerja praktis di kantor hukum Ras and Associate Law Office. Kantor ini berketepatan di Jalan Gubeng Kertajaya nomor 23 Airlangga, Kecamatan Gubeng, Surabaya, Jawa Timur. Lalu di tempat magang ini saya berketepatan dibimbing oleh senior-senior dari Fakultas Hukum, terutama Fakultas Hukum Untak, karena beliau-beliau ini, senior-senior saya ini adalah alumni dari Fakultas Hukum Untak Surabaya. Dan yang pertama, senior sekaligus yang memiliki kantor Ras and Associate Law Office ini adalah Mas Richard Andrean Santoso, SH, CCD. Lalu saya juga didampingi oleh pengacara-pengacara muda, yaitu Arfian Fahmi Kusuma SH dan juga Niko Ardin Fadihilah SH. Nah, di ketepatan magang kali ini saya kurang lebih 60 hari saya magang di kantor Ras and Associate Law Office ini tadi. Dan banyak hal yang sangat membuat saya kagum karena saya diberikan pengalaman yang baru terkait kegiatan-kegiatan seorang pengacara, lalu juga kegiatan-kegiatan bagaimana firma hukum ini harus berjalan, lalu juga bagaimana berjalannya persidangan, seperti itu. Dan saya bersyukur sekali bisa kembali bersilaturahmi dengan senior-senior saya di kantor hukum ini. Lalu di kantor Ras and Law Office ini dia posisi kantornya itu yang berada di pusat kota dan juga mudah sekali diakses bagi para klien maupun pihak terkait dalam menjalin komunikasi dan konsultasi hukum. Selain itu, letak kantor Ras and Associate Law Office ini dekat dengan kawasan perkantoran, lembaga pemerintah, serta pusat kegiatan bisnis dan pendidikan, yang menjadi kantor ini berada di lingkungan yang representatif dan mendukung kelancaran operasional pelayanan hukum yang diberikan. Lalu sedikit saya ceritakan bagaimana struktur organisasi di managing partner ini. Jadi managing partner ini yaitu Mas Richard Andrean Santoso SH CCD. Lalu mereka ini mempunyai tim Ras Associate Law Office ini ada kurang lebih 6 personil. Yang pertama adalah Arfian Fahmi Kusuma SH, itu dia menjadi senior associate. Lalu ada Niko Ardian SH, dia menjadi associate. Lalu ada Niken Nindi Istaknalik Sanda SH sebagai associate. Lalu Fahmi Wahyu Ilahi SH, dia juga menjadi associate. Lalu ada Fahrian Nur Hidayat SH MH CCD, beliau ini juga menjadi associate. Dan yang terakhir ada Arianti Ladi Sakinata, dia menjadi associate juga. Lalu apa saja yang saya lakukan di tempat magang selama kurang lebih 2 bulan saya menjalani magang di kantor tersebut. Saya memperoleh banyak sekali pengalaman
Yang pertama dari pengenalan struktur organisasi dan bidang praktik hukum. Itu saya mendapatkan hal-hal tersebut dan menurut saya itu pengalaman yang baru buat saya sebagai mahasiswa Fakultas Hukum. Lalu juga ada administrasi perkantoran, atau kalau di dunia perkuliahan itu adalah manajemen kantor hukum. Saya mendapatkan itu dan ternyata di lapangan juga sangat dibutuhkan adanya administrasi perkantoran hukum. Lalu yang ketiga, saya juga mendapatkan pengalaman baru, yaitu pendampingan kasus, yang dimana ketika saya magang di kantor tersebut saya mendapatkan banyak pengalaman sekali perihal pendampingan kasus, penanganan kasus, lalu sampai dengan tahap persidangan, tahap-tahap yang lain seperti itu. Lalu yang keempat, saya juga dilatih oleh senior-senior saya untuk mengembangkan legal research saya dengan cara seperti mengumpulkan data, lalu membaca literatur, serta memperkuat jurisprudensi yang relevan untuk mendukung penyusunan legal opinion seperti itu. Lalu yang kelima, saya juga dilatih sedikit demi sedikit, saya dilatih dan dikenalkan dengan bagaimana pembuatan draft dokumen hukum itu, seperti surat gugatan, surat jawaban, replik, duplik, atau kontrak perjanjian di bawah bimbingan para senior-senior saya. Lalu yang keenam itu ada konsultasi dan diskusi internal, yang dimana konsultasi dan diskusi internal itu lebih untuk intimate daripada tim-tim di kantor tersebut. Jadi sedang menangani kasus apa, kita selalu diskusikan secara internal, kita cari mana celahnya, kita cari bagaimana solusi penyelesaiannya, lalu bagaimana proses-prosesnya. Itu tadi nomor 6. Lalu yang nomor 7 adalah kerahasiaan hukum, dan yang dimana ternyata kerahasiaan hukum ini betul-betul harus dipatuhi. Walaupun saya magang, tapi menurut saya itu menjadi bagian paling nomor 1 untuk saya seorang mahasiswa, menjaga etika seorang mahasiswa, yang dimana harus menjaga kerahasiaan hukum itu tadi. Jadi ketika saya menduduki semester 5 atau semester 6 tersebut, saya itu diberikan pengalaman oleh dosen saya, dipelajari oleh etika profesi hukum, termasuk di dalamnya adalah harus menjaga kerahasiaan data, lalu juga informasi klien yang telah menjadi salah satu prinsip utama dalam praktik hukum. Jadi banyak sekali, itu baru nomor 6 dan nomor 7, dan saya di kantor hukum itu banyak sekali pengalaman yang bisa saya ceritakan. Cuman karena waktu saya terbatas untuk video kali ini, jadi saya akan ceritakan lebih lanjut ketika kita bertemu bagaimana pengalaman saya di kantor hukum. Lalu selain itu ada beberapa kendala sebetulnya ketika saya magang di kantor, yang menurut saya cukup besar ini tadi, yaitu kendala-kendalanya itu adalah keterbatasan pengetahuan. Karena saya sebagai mahasiswa seringkali mengalami kesulitan ketika harus menyesuaikan teori yang diperoleh saat di perkuliahan dengan praktik hukum yang nyata di lapangan. Hal ini memerlukan proses adaptasi dan bimbingan lebih lanjut dari pembimbing lapangan. Lalu yang nomor 2 adalah penyesuaian waktu dan jadwal. Seperti kenapa kok saya mendapatkan kendala di penyesuaian waktu dan jadwal, karena penjadwalan persidangan, konsultasi klien, serta aktivitas administrasi kantor seringkali padat, sehingga saya sebagai mahasiswa itu perlu mengatur waktu dengan baik agar tetap dapat mengikuti kegiatan magang secara maksimal. Jadi gitu ya, saya sebagai mahasiswa juga dilatar belakangi oleh kegiatan-kegiatan organisasi di dalam internal kampus maupun di luar kampus.
saya merasa bahwasanya tantangan paling utama adalah manajemen waktu itu. Jadi saya merasa saya terpacu untuk benar-benar mengatur waktu. Dari saya bangun tidur, saya harus seperti apa, hingga pada akhirnya saya kembali tidur. Lalu kendala yang berikutnya yang nomor 3 adalah kasus hukum. Jadi ada beberapa perkara yang ditangani kantor hukum ini itu memiliki kompleks kasus yang sangat tinggi, sehingga saya sebagai mahasiswa itu membutuhkan waktu lebih banyak untuk memahami alur dan substansi permasalahan hukum yang dihadapi. Karena kantor RAS Associate Law Office ini juga kantor yang startup, jadi saya merasa bahwasanya klien-klien yang datang di kantor tersebut adalah klien-klien yang luar biasa. Maka dari itu saya sedikit mendapatkan kendala untuk mengikuti kasus-kasus yang sedang ditangani oleh kantor tersebut. Lalu ada sedikit kendala sebetulnya untuk etika dan kerahasiaan, karena saya secara tidak langsung itu dituntut untuk menjaga kerahasiaan dokumen maupun informasi klien, sehingga ada keterbatasan dalam ruang lingkup pembelajaran yang bisa didokumentasikan di dalam laporan. Jadi mengapa kok pada akhirnya hanya video-video seperti ini yang saya tampilkan, karena menurut saya itu adalah juga salah satu kerahasiaan dari kantor hukum itu tadi, dari klien juga dan segala macam. Sebetulnya banyak video-video yang bisa saya tampilkan, tetapi saya rasa untuk menjaga kerahasiaan dan saya menjaga etika dan kerahasiaan itu tadi, saya pada akhirnya menyatakan bahwasanya saya harus menggunakan video yang seperti ini. Oke, lalu ada yang kendala sedikit, yaitu adaptasi dengan lingkungan kerja, karena memang saya terbiasa menjadi mahasiswa yang dimana saya bangun pagi, lalu saya berangkat ke kampus dan saya berkuliah, lalu dihadapkan dengan dunia pekerjaan yang dimana itu manajemen waktu harus terampil, lalu dunia kerja yang kompetitif. Itu saya jujur, saya sebagai mahasiswa itu merasakan bahwasannya wah, ternyata seperti ini ya dunia pekerjaan yang asli, dunia advokat yang asli, dunia pengacara yang asli itu seperti ini ya. Seperti itu kawan-kawan. Jadi mungkin untuk video kali ini cukup sampai di sini karena waktu yang tidak cukup. Jadi terima kasih sudah mendengarkan perkenalan kali ini. Saya Muhammad Ja'faren Alfa dengan teman saya Hoki Yuro Helambang pamit undur diri. Kita bertemu lagi di episode kedua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om. Rahayu Rahayu Rahayu. Merdeka. Fakultas Hukum Jaya.